Hai teman, hai. Kamu, para sahabat trader apa kabar? Suara saya agak lagi gimana gitu karena tenggorokan sakit, kepala agak mumet, tapi ya namanya udah cinta mati dengan trading, ya inilah yang membuat aku cepat sembuh. Tidak tahu kenapa guys, separah itulah cintaku dengan dunia market ini. Walaupun sudah 6 tahun saya di dunia market ini dan banyak juga tantangan ya tentunya. Banyak sekali, apalagi seperti yang Anda tahu saya itu seorang emak-emak, ibu-ibu yang luar biasa sibuknya. Tinggal di Amerika itu buat saya luar biasa beratnya ya. Aku tahu kalian nggak pernah tinggal di sini, pasti kalian mikir enak ya di Amerika. No, there is nothing more depressing and stress living in America. I'll tell you why. So, kalau kamu nggak punya anak, kalau kamu suka main-main, kalau kamu suka nature, seperti saya suka hiking, ya memang sangat bagus. Main golf lagi, banyak lapangan golf yang bagus-bagus. Nah, jika kamu punya anak seperti saya kerucil-kerucil, kamu pulang nggak punya keluarga, nggak punya teman dekat yang bisa kamu titip, no guys, it's not. So, bersyukurlah, be grateful where you are now. I think in Indonesia, you know, this is makanya saya pikir kemarin setelah green card saya kembali, saya pikir paspor saya urus mau ganti Amerika, saya kembali lagi berpikir no, I don't wanna, saya tidak mau, masih rada-rada guys, makanya saya tidak akan ambil kesimpulan banyak untungnya, cuman saat ini ya saya belum mengambil keputusan. Banyak bagusnya memang, tapi aku pengen menelusuri Amerika ini dari ujung ke ujung, 50 state. Saya ingin mengunjungi setiap state nantinya. Kalau saya sudah stabil ya dengan proses trading saya. So anyways, aku mau memberikan kalian di sini metode yang luar biasa, gampangnya. Kita ambil contohnya yang per hari ini ya. Lagi-lagi kan banyak sekali yang DM saya di Facebook ataupun bukan di Facebook, di Instagram atau di YouTube. Saya sangat senang sekali melihat initial balance itu. Aku bilang sama kalian, aku tahu ini gratisan, bukan berarti dia ini murahan ya. Dan aku sangat sadar jika pun aku memberikan secret itu ke kalian, tidak ada ruginya di saya. Untungnya juga nggak ada. Untungnya adalah karena menciptakan trader-trader yang lebih maknyosok. Toh kan gitu. Karena gini, kita itu hidup ini sulit ya, apalagi perekonomian di Indonesia. Maaf ya, lagi-lagi saya bilang di Indonesia itu aku udah rasakan gaji saya itu 1 juta 1 bulan loh. Ini 15 tahun yang lalu lah. Kalau sekarang mungkin 5 juta ya, I don't know. Setiap kota berbeda lah, setiap provinsi berbeda UMK-nya. So, jika kamu memahami topik initial balance, yang dimana dari 1 jam data, kita selalu memiliki ini, yang namanya kelemahan ya. Jadi, jika kamu, ini di 1 jam ya, jadi level yang kita arahkan setelah initial balance ini terjadi, ini sayang, sorry. Aku nggak akan capek-capek membagi ini, saya bayar ini mahal sekali loh guys, mahal sekali. Jadi kamu kalau merasa ini sangat sepele, kamu sangat-sangat menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. Maklumlah, mulut ini sangat batak sekali ya kan. Maksudku, jangan karena kamu lihat begini, apalagi kalau kamu memakai, lagi-lagi saya kasih di sini ya. Kamu lihat ini ada initial balance toh, ya kan? Mungkin ada satu yang missing di sini. Apa itu? Seperti yang aku bilang, aku akan selalu ada apa? Ada cinta untuk kalian. Oh, makanya so. Ini.
Apa ini? Di 5 menit ada open breakout namanya, yang 5 menit. Juga ada yang sangat konservatif, dia pakai yang 15 menit breakout. Sebetulnya sama aja, ini breakoutnya juga. Kalau kamu lihat di 15 menit, ini juga breakoutnya. So most likely is the same. People use 10 minute, kadang 15 minute, kadang 5 menit. I use 5 minute, okay? Jadi ini adalah pullbacknya di mana si initial balance tercinta termaknyoso menghadirkan diri toh. Iya, ya kan? Yang di sini. Biar lagi jelas di sini low. Nah, di sini. Di sini. Sebetulnya di sini ya. Wait a minute. Aktif. Di sini. Perfect kan dia? Coba kau pikirkan di bawah level. Yang ini 2 menitnya. Seperti ku bilang lagi, kamu ambilnya levelmu itu di 1 jam. Kamu pergi ke 5 menit. Apakah kamu di bawahnya si level cinta ini, level yang memberikan kamu arah, apakah kamu turun akan naik gitu. Seandainya ini tadi terestablish di sini, harga kita naik, maka yang kita lakukan adalah fokus untuk membeli. Kan memang begitu kan, cara trading saya memang gitu kan. Jadi 2 skenario. Nah, keuntungan memiliki strategi, seandainya tadi kamu melihat ini di 2 menit ya, di sini dulu, lupakan dulu nanti tujuan tradingnya di mana ya, udah nggak usah lagi susah-susah, memang inilah tujuan tradingnya. Kemudian level berikutnya ya ini, segampang itu. Nah, jika kamu enter dari sini, maknyoso lah kau ya kan, maknyoso. Setiap ada begini ya kamu trailing stop lagi. Biarkan sampai ke ujung-ujung dunia ya kan, sampai dia di Danau Toba misalkan begitu. Anyways, itulah itu. Supaya jelas dulu, coba dulu saya hapuskan dulu ini cinta-cinta mark ini. Oke. Udah tahu kan cara tradingku ini? Oke. So, kamu lihat dia di bawah. Oke. Setelah kamu lihat dia ini di bawah, kamu misalkan, misalkan kamu melihat ini di bawah, berarti adanya apa? Pelemahan toh setelah ini ya kan? So, this one. Setelah kamu melihat ini lilin, ini ditolak dia di bawah, kamu di sini udah mulai confident, enter di sini. Di sini pun sebetulnya kamu udah confident. Kenapa? Karena look, ini 1, 2, 3 bar Plato. And then jika kamu memperhatikan ini, candle dari sebelumnya dia breakthrough. And then ini pullbacknya. Hello? Ya? And then, oh my gosh, sorry dulu guys. Be quiet, mommy make video, okay? And then guys, what happened guys? Anda kalau masuk di sini, maka apa? Stop loss Anda itu sangat seksi. Artinya, kamu paling kehilangan $100 di sini, ya. 5 poin, ini yang perlu kamu perhatikan setiap trading. Bukan untungnya, tetapi berapa apakah ini resiko saya menikah dengan laki-laki ini? Apa saya akan termental? Resiko saya menikah dengan wanita buaya ini, apakah hanya kecantikannya dia pakai untuk menguras saya gitu loh. Resikonya harus ada risk management ya kan. Jadi artinya kamu enter di sini ataupun di sini ya, di sini tepatnya, oke. Aku bikin ini warna kuning. Aku bikin ini warna merah. Coba, apa enggak maknyoso? Inilah yang dinamakan harus adanya sistem trading, jodoh, trading sistemmu, yang benar-benar kamu sudah 100 lebih trading, kamu buktikan itu ada untung gitu loh. Jadi kalaupun 100 kali misalkan kamu loss $100, $100. Tapi kamu hanya
janganlah dulu 100, seandainya 10 kali lah aku bilang ya kan. 10 kali kamu loss. Sekali kamu win, yang 10 kali itu bisa ludes guys, break even. Coba bayangkan, kalau kamu loss 10 kali dan kamu win 5 kali, kamu masih lagi, at the end of the day kamu masih profit. Nah, itu berarti ada yang salah ya kan? Karena biasanya, kalaupun kamu loss misalkan 6 kali, paling tidak, dari 10 trading misalkan 4 kali kamu win, ini loh, 1 kali aja kamu masih untung. Karena coba perhatikan, kamu enter di 576 ke 34 ke 350. Berapa itu guys? 360. Wait a minute. No, 600. Hampir berapa guys? Hampir 200 poin ya, 100 something poin, 180 poin coba. 180 poin time $20 berapa? My God guys, sudah maknyoso. Jadi begitu kalkulasinya. Jadi guys, kamu itu nggak perlu super mantap untuk matematika. Aku itu tidak suka matematika, berhitung-hitung. Paling tidak suka. Tapi ideal saya memang kalau trading di Nasdaq itu 20 poin, 25 poin itu idealnya. Tapi yang saya targetkan itu paling tidak ya lebih bagus. Aduh guys, kok lebih bagus sih? Bagusnya paling sedikit 100 poin. Itu sering sangat terjadi ya di Nasdaq. Jadi sedangkan dari sini saja ke sini, coba bayangkan dari 11 ke 74. Ini yang 2 candle ini aja guys, udah 60 poin. Jadi 60 poin itu kalau satu kontrak aja di mini 1.200 toh. Jadi bayangkan lu dari sini ke sini, I don't know lah, udah banyak sekali. Jadi harus selalu dipertanyakan, aku enter di sini apakah resiko saya itu worth it gitu loh. Jadi biasanya orang tidak ada pikirannya begitu, dia asal nimbrung aja sampai dia margin call. Jadi begitu dia enter lagi udah ke bawah emosi, emotional trader ya. Trust me guys, itulah saya, sangat emosional. Jadi balas dendam, revenge, kalau seseorang membuli, oh kau perutnya besar, ya besar lah, anak saya 3, coba gimana, 3, 4, 5, 6, gimana coba, kamu anakmu ada enggak gitu loh. Jadi ya nikmati aja lah pelajaran ini ya kan. Tidak perlu comparing dirimu ke orang lain. Jadi begitulah, nikmati prosesnya. Jadi kalau kamu melihat ada di sini, perhatikan ini. Makanya aku bilang ini sangat-sangat maknyoso. Kenapa? Ini yang kusebut A+. Satu, dia di VWAP ini, di sini mereka masih drama queen ya, masih siapa sih yang akan menang gitu. And then kamu di bawahnya OP juga, open print, lihatlah ini. Sebetulnya di sini pun dia udah cross di sini sebetulnya moving average. Kalau kamu memakai cross moving average, yaitu 21 sama 9 exponential moving average. Jadi yang ini aja kamu terapkan setiap hari di market, tak peduli lu pakai forex atau gold atau Nasdaq atau oil, ini sangat efektif kalau kamu ingin cari indikator ya. Jadi yang di 2 menit ini ada VWAP, ada exponential moving average. Kalau kamu scalper, kamu pakai yang 5 atau 9 exponential moving average. Cuman jujur ku bilang sama kalian, lagi-lagi aku terapkan sama kalian, jika kamu ingin sangat maknyoso untuk jadi seorang trader yang sangat bagus, pahamilah yang dinamakan struktur market atau price action. Price action ya kan, seperti di sini. Ini higher low, ini higher high, higher low lagi, higher high. Ya kan?
higher low. Oh, sorry guys, ini higher high. Ya begitu, jadi ini kayaknya dia lower high ya. Kita nggak tahu kalau ini nanti nembus beginian, you know, untuk another higher high. And then, pahami ini, higher high, and lower low. Jadi setiap dia di sini kamu antisipasi untuk menjual seperti halnya yang tadi yang saya katakan di sini. Jadi kalau kamu ada prinsip, ada undang-undang saya, oke? Undang-undangnya yaitu saya akan membeli di mana? Di higher low, di sini, di sinian gitu loh guys. Jadi undang-undang untuk menjual yaitu di lower high, di sini gitu loh guys. Jadi tunggu dulu market strukturnya itu berubah. Makanya tadi ku bilang mengapa saya enternya di segini, karena jika kamu memahami ICT ya, oke, jika kamu memahami ICT, apakah bukan ini change of character kamu lihat? Coba aku bikinnya. Santai kan pelajaran ini, tetapi maknyoso ya kan? Ini udah termasuk. Nah, kalau di ICT dibilang ini ya, ini di sini sudah change of character, something like that, right? Nah, kalau orang yang memakai moving average, ini bisa dibilangnya oke, cross moving average. Sebetulnya sama aja, cuman orang complicated aja. Makanya aku, kalau kalian tanya, apakah itu smart money concept, apakah itu ICT? Tidak. Semuanya saya berdasarkan dengan struktur market, yaitu aturannya ini higher high, oke? Dan ini lower low. Kalau saya bilang ini masih belum lower low. Kenapa? Menurut saya ini masih fail menjadi lower low. Jadi saya akan menunggu dia, karena ini gampang aja. Guys, perhatikan ini bagus-bagus lagi-lagi. Kamu bisa ulang-ulang ini di detik 17 ini, atau menit 17 ini, perhatikan. Ini belum konfirmasi kamu untuk menjual, belum konfirmasi kamu untuk jual di sini. Kenapa? Karena ini belum sah menjadi lower low. Kenapa aku bilang begitu? Karena dia masih ditahankan di sini. Jadi ininya baru kamu konfirmasi dia lower low di sini. Kenapa aku bilang di sini kamu belum konfirmasi? Gampang aja kamu nanti terjebak atau rugi karena kamu mau jual, bisa aja dia nanti naik di sini, bisa aja ini create double bottom. Begitu loh guys. Jadi tunggu dulu satu, konfirmasi dulu satu. Makanya ini dibilang kemungkinan besar ini menjadi potensial lower high. Kemungkinan besar ini bakalan lower high. And then kamu perhatikan ini lilin-lilin cinta, tembus dia di sini, tembus dia dari sini, baru kamu mengatakan ini lower low. Paham kan? Jadi itu aja undang-undang saya untuk trading. Jadi saya nggak gegabah langsung masuk di sini gitu loh. Sabar, makanya modal tertinggi seorang trader itu apa? Bersabar. Sit in your hand. Jadi kamu tunggu yang begini. Makanya aku bilang yang tadi, kalau kamu lagi memasukkan atau mencampur adukan atau membuat bumbu-bumbu tradingmu makin maknyoso, coba ya, kebanyakan deh. Jadi kalau kamu mau bercampur, membuat rempah-rempahnya lebih enak, bumbu-bumbunya, look at this, kamu gabungkan lagi ke initial balance setelah 1 jam di sini. Apakah ini tidak maknyoso kamu di sini? Maknyoso amat kan?
lagi-lagi kamu melihat di sini pasti ada lagi sesuatu hal yang membuat kamu jatuh cinta dengan strategi ini. Apa yang saya coba kasih di sini adalah, yaitu dia, either kamu pakai 5 menit atau 15 menit open range breakout gitu loh. Paham ya kan? Sudah enak sekali kan pelajaran ini di hari Kamis yang indah ini. Jadi ulang-ulang terus, ulang-ulang. Mengapa banyak trader itu gagal? Karena kita memiliki sifat analisis paralisis. Melihat si YouTube, si A, si B, si C tidak sabar beli Discord-nya, mengharapkan signal dari guru. Makanya aku tidak suka mengajarin orang, karena at the end of the day, kalaupun saya akan mengajarkan orang di monitor saya, karena udah banyak saya ajarin loh, orang bule juga di sini video call kayak kemarin, namanya si Rob, saya jumpa dari pertemuan saya dengan mentor saya 2 minggu yang lalu dengan si Rick, sekarang dia lagi di London, dia membuat acara meet and greet. It's very cool. Jadi menjumpai banyak trader-trader yang memiliki perbedaan ilmu atau perbedaan cara trading, tetapi semua-muanya sangat efektif, you know. Jadi aku banyak sekali sekarang strategi yang saya pelajari dari si Rob itu juga, karena kita sharing. Inilah yang aku pelajari, dan dia juga, aku memakai ini, jadi dia pakai point of control of point, something like that. Ya, point of control. Adalah indikatornya di sini. Tapi aku nggak memakai itu. Ada di sini point of control. Point of controls. Point, something like that. But I don't use that, guys. Jika aku mau, ada di sini semua indikatornya. Jadi itulah makanya sebagai seorang trader ya, aku bilang jangan pelit berbagi. Karena jangan juga merasa kamu itu, oh strategi saya mahal. Aku jujur, aku bilang guys, saya habis banyak sekali, hampir 800 jutaan saya beli-beli kelas, you know. Puji Tuhan ya, aku memiliki keuntungan lah, aku bilang keuntungan. Dan saya memang bukan tipikal pribadi yang suka beli-beli tas atau apa segala macam, no guys. Tapi selama 6 tahun ini saya menginvestasikan itu di otak saya, sampai mati pun saya kan itu udah jadi modal hidup saya gitu loh. Dan saya sudah bertobat guys, oke? Saya sudah tidak lagi beli-beli kelas karena aku sudah puas dengan gaya trading saya, dan saya sangat suka gaya trading saya sekarang, jujur. Dan aku termasuk sangat-sangat beruntung. Saya termasuk sangat-sangat beruntung memilih trading ini menjadi karir saya. Dan saya tidak akan bosan berbagi sama kalian karena aku bisa related banyak sekali para pemula yang ingin belajar. Mungkin dia tidak memiliki uang gitu loh guys. Karena aku sangat-sangat susah guys, kehidupan saya dari kecil sampai saya usia 35 tahun itu saya tergantung dikasih-kasih orang terus uang, walaupun itu uang dari suami, tetapi aku selalu dikasih-kasih ya. Jadi karena saking saya miskinnya, saya itu diberikan 5 juta, saya itu udah sumringah, udah gitu memang tipikal sifat saya bersyukur orangnya ya, karena dari tradisi budaya saya yang selalu menanamkan harus bersyukur gitu loh. Namun banyak orang juga yang memanfaatkan kita karena begitu kita sangat bersyukur, jadi seenak-enaknya mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kebaikan itu. You know what I mean? Jadi makanya guys, ya disinilah kalian mengenal saya, Evi Trade. Saya Borusiaan dari kampung-kampung yang saya cintai. Dan walaupun aku tinggal di Amerika, aku masih sangat lancar, super mantap bahasa Bataknya. Dan aku pun berbaur di sini banyak sekali orang Batak, saudara saya di California ini. Puji Tuhan ya, orang-orang baik lagi, orang-orang beriman. Banyak juga teman muslim saya di sini, orang-orang kita juga. So ya, sharing
sharing ilmu-ilmu yang mungkin orang membutuhkan, ya kan? Mungkin membantu orang gitu. Jadi begitulah trading, sesimpel inilah guys trading saya. Semoga ini membantu guys. Jadi kamu juga, aku tahu mungkin di channel saya ini ada juga trader yang sangat profitable, mungkin dia juga lagi struggle. Aku bilang sama kalian ya, kalau orang selalu menjual kelas, dia masih 2-3 tahun, saya masih sangat 3 kali ya gitu. Iya kalau memang dia sudah sangat profitable. Tapi banyak orang, aku paham, karena kalau kamu sangat desperate dengan uang, mencuri pun kita lakukan, menipu pun kita lakukan. Tapi alangkah bagusnya saya bilang ya, kalau ada di video saya ini orang-orang mungkin dia belajar banyak tetapi memberikan support pun atau komen jarang, atau bahkan dia tidak memberikan apa yang dia tahu, misalkan Bu gimana dengan ini, saya memakai ini, jadi lebih berinteraksi gitu loh. Coba bayangkan, mungkin beberapa bulan kemudian aku misalnya ke Jakarta atau ke Bali, saya bikin meet and greet, you know, kita bermeeting atau bergosip real lah, gosip tentang pasar market, you know what I mean, and then I can pull up my chart, saya bicara segala-galanya di situ. Itu sangat membantu loh. Seperti si Rek itu, walaupun bukan orang-orang yang beli kelas dia itu, semua dia undang. Jadi yang kalian lihat kami ada 50 orangan trader itu di San Jose like 2 weeks ago, itu beberapa aja itu muridnya, aku, si Nicole, makanya aku jadi jumpa ibu-ibu trader juga di sana, luar biasa pada punya anak, and then yang lainnya nggak beli kelasnya, tetapi dia sharing apa yang dia pakai, tapi sebetulnya dia nggak sharing sedetail inilah. Mungkin kalau dia melihat video saya ini karena ada translate-nya bahasa Inggris, bisa aja loh aku dihukum sama si Jake. Tapi biasanya orang di Amerika sih nggak begitu ya. Karena gini, aku menjual itu sama kamu sudah beli, ya itu urusan kamu. Kalau kamu mau bikin kreatif sendiri untuk berbagi ya nggak bisa, istilahnya tidak ada dibuat istilahnya disclaimer, ini nggak bisa toh juga aku nggak menjual ya kan, saya memberikan transparan di YouTube saya gitu. Jadi, dan ku bilang sama kalian ya, YouTube ini walaupun aku sudah termonetasi guys, oh my god, kalian pikir ada rupiah pun saya ambil? No, sampai sekarang. But guys, what happened? Aku masih melakukan itu. Kenapa? Yaitu dia, karena aku nggak fokus dengan duitnya ya. Aku lebih mikirnya kemanusiaan sih. Kemanusiaan yang saya lihat di Indonesia memang banyak itu trader yang sangat-sangat successful. Tapi, I don't know, semuanya pada fokus dengan bisnisnya sendiri, which is I understand, karena memang informasi itu mahal, edukasi juga mahal. Jadi, ya, kamu coba sharing ini dengan anak-anakmu. Kalau aku bilang, kalau ada anak kecil dari usia SD, SMP, SMA, lebih cepat, lebih bagus. Kamu nggak punya sekolah pun, pendidikan, background, misalkan seperti S1 atau apa, tak peduli. Walaupun kamu tamat SMP saja atau SD, tapi kamu ada niat untuk belajar, bisa. Kalau kamu tukang beca, bapak ojek, supir Uber, jangan selalu limit yourself. Oh, mana bisa lah aku. Oh my God, banyak sekali yang DM saya, ih, jago sekali kau berkomputer-komputer, karena dia ingat dulu itu saya di kampung mencangkul guys. Saya itu ke ladang orang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore untuk digaji 20.000 satu hari. Jadi sekarang mungkin kamu pikir kenapa aku bisa setransparan ini, mengapa aku bisa memberikan ini cuma-cuma, karena memang di Indonesia ya kualitas kerja dan gaji kita itu, kalau kamu bisa mengambil hanya moving dari sini aja, contohnya bila bisa kamu mengambil skill dari sini, dari 430 ke 322,
20 wait a minute, what the heck, 430, oh my god, hampir 100, ini hampir 110, taruhlah 100, oke lah, kita bilang aja lah ini 100 poin, hanya satu kontrak coba, jadi 1 kali $20 itu 1.000 kali $16 udah guys, oh my god, udah berapa sih? Kalau 1.000 udah berapa sih? $1.000 coba. Udah 100 something ya? Wait a minute. Ya, 160 juta kah? Aduh. 16 juta loh guys. 16 juta gitu. Coba, siapa yang punya gaji hanya 1 hari? Nah, orang masih banyak yang halu, tidak yakin dengan itu. Kalau kamu pergi dengan Topstake, kalau kamu dengan Tradefy, kalau kamu dengan prop yang pasti bisa kamu minjam uang lah, modal 3 juta. Tapi usahakan jangan blow. Gitu misalkan, kamu punya gaji 5 juta 1 bulan, udah usahakan memakai itu supaya lebih enak itunya, lebih besar kapitalnya. Karena untuk menghasilkan 1.000 itu ya kamu harus punya besar kapital kah? Ya kan? Begitu loh guys. So, paham kan moral story-nya di sini? Jadi kalau saya memang, seandainya aku nggak memahami trading ini, seandainya aku masih 2-3 tahun belajar trading ini, dan anakku udah besar sekarang, saya akan kerja sambilan guys. Kalau kamu posisinya, kehidupanmu sangat minus uang lah, kerjalah, mau Gojek ke, mau Uber ke, jangan gengsian. Karena apa? Kalau kamu hanya mengharap trading untuk menghasilkan uang itu akan sangat-sangat berat ya. Jadi kalau saya, saranku simpan dulu 6 bulan untuk expenses kamu, misalkan untuk bayar rumah, bayar listrik, bayar makanan gitu, uang sekolah anak, uang jaga-jaga gitu. Jadi otak pun, psikologi tradingnya pun lebih tenang, lebih maknyoso tradingnya, karena kayak nggak dikejar-kejar tagihan kan gitu loh. Kita itu manusia, hidup ini susah guys, jadi kita butuh uang segala-gala untuk membayar kehidupan. Jadi I know. Apalagi di Amerika ini juga sangat-sangat mahal guys. Jadi makanya aku bilang semangat, jangan putus asa, and semoga ini banyak insight-nya untuk kalian hari ini ya. And see you in the next video. Bye-bye. Sehat selalu.